Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang kedua tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu menjelaskan latar belakang proses dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Baik, dalam video yang pertama Bapak sudah menjelaskan mengenai latar belakang. Ini latar belakangnya. Ini pada video yang pertama. Sekarang video yang kedua kita akan membahas tentang prosesnya, yaitu tentang proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dalam menempuh perjalanan ke Indonesia, bangsa barat itu tidak mudah. Penuh perjuangan karena mengarungi lautan yang begitu luas. Ya, mengarungi lautan yang begitu luas. Ini ada peta yang sengaja Bapak gambar supaya kalian lebih jelas. Jadi, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Prosesnya sangat berat seperti yang Bapak katakan tadi. Ya. Adapun bangsa Eropa yang akan kita bahas yang pertama adalah bangsa Portugis. Ini bangsa Portugis, baru bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Karena itu yang ada di buku. Sebetulnya yang sampai ke Indonesia bangsa barat itu ada 4. Yang satu adalah bangsa Spanyol. Ya, tapi karena di buku tidak dibahas, yang dibahas hanya 3, Portugis, Inggris, dan Belanda. Maka 3 itu saja yang akan kita bahas. Baik, ini adalah peta dunia. Ini ada Eropa, ada Asia, Samudra Pasifik, Indonesia posisinya di sini, Australia, Afrika, Amerika Selatan, kemudian Amerika Utara posisinya di sini. Ya, Amerika Serikat sekarang ini, Amerika Utara. Baik, mau mulai. Yang pertama akan kita bahas adalah Portugis. Ini ya. Jadi bangsa Portugis itu ini berada di benua Eropa. Ini posisinya di sini di Lisabon mulai perjalanan bangsa Portugis dari Lisabon. Ya. Jadi bangsa Portugis itu melakukan perjalanan, dia menyusuri pantai barat Afrika, baru sampai ke Semenanjung Harapan. Ini Semenanjung Harapan namanya. Buat tuliskan Semenanjung Harapan. Ya, Semenanjung Harapan di Afrika bagian selatan. Ya. Kemudian singgah ke India. Ya, singgah ke India. Baru dari India, ini dipimpin sampai di India, ini dipimpin oleh namanya dipimpin oleh Baik, ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso. Di bukumu ada itu Alfonso Albuquerque. Ya. Baru Alfonso de Albuquerque dia memimpin penjelajahan sampai ke Selat Malaka. Ingat ya, Selat Malaka itu tidak sepenuhnya bagian dari Indonesia. Ya. Jadi Selat Malaka itu sebagian besar adalah negara Malaysia. Ini negara Malaysia. Ya. Baru dari Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka, khususnya Malaysia. Kemudian masuk juga daerah Indonesia di daerah Aceh, tapi
ditekankan di sini adalah di daerah Malaka, yaitu Malaysia. Ini pada tahun 1511. Pada tahun 1511. Ya. Kemudian dari tahun 1511 pasukan Alfonso de Albuquerque digantikan oleh, ini dia namanya, Antonio de Abreu beserta Francisco Serrao. Ini ya, Francisco Serrao itu berhasil masuk ke Indonesia menuju ke Ternate, Maluku. Ini Maluku. Ternate, di daerah Ternate. Ternate itu Maluku bagian utara, ya. Dua orang ini berhasil masuk ke Indonesia, yaitu di Ternate pada tahun 1512. Tahun 1512 dipimpin oleh Antonio de Abreu beserta Francisco Serrao. Ya, berhasil mendarat di Ternate. Itu bangsa Portugis. Baru sekarang kita beralih ke bangsa Inggris. Ya. Bangsa Inggris itu berhasil mencapai Indonesia pada tahun 1579, dipimpin oleh Francis Drake. Ya. Jadi perjalanan ini Inggris. Jadi perjalanannya ini Inggris ya. Jadi perjalanannya dia mengikuti perjalanan orang Spanyol yang dipimpin oleh Magalhães. Ya, ini mulai dari Inggris, yaitu masuk ke Amerika Selatan. Sini dia. Terus melewati Samudra Pasifik, jebolnya ke sini. Karena bumi itu bulat, baru singgah ke Filipina. Ini adalah Filipina. Filipina. Ya. Filipina, baru setelah masuk ke Filipina dia mengembangkan lagi masuk ke Maluku. Jadi Maluku ini merupakan pulau kecil tapi besar rempah-rempahnya, sumber penghasil rempah-rempah. Baru dibawa pulang lagi ke negara Inggris. Ya, ke negara Inggris. Kemudian karena Francis Drake tahun 1579 berhasil membawa rempah-rempah pulang ke Inggris. Ini Inggris. Maka Ratu Elizabeth memerintahkan untuk pengembangan perdagangan rempah-rempah di Asia. Ini Asia. Daerah Asia. Ya. Oleh karena itu, pasukan atau para pedagang Inggris mulai masuk ke Asia. Jadi rombongan baru masuk ke Asia, yaitu masuk ke Kalkuta, India. Nama kotanya Kalkuta. Jadi di sini Inggris mendirikan organisasi perdagangan mereka yang namanya EIC. Ya. EIC, East Indies Company. East Indies Company ada di buku kalian itu. Jadi dari India inilah mereka melakukan perdagangan di seluruh Asia Tenggara. Ya, tapi akhirnya nanti EIC ini kalah bersaing dengan VOC, yaitu Kongsi Dagang Belanda yang singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company atau Kongsi Dagang Belanda. Itu adalah proses perjalanan dari bangsa Inggris.
Sekarang bangsa Belanda. Bangsa Belanda mencapai Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Ya. Jadi daerah sinilah Belanda kira-kira titik sini melakukan perjalanan singgah ke Tanjung Harapan, baru langsung masuk ke Banten. Ini Banten. Ini Jawa. Di pelabuhan Banten. Dari pelabuhan Banten lah ini mendirikan VOC ya di bawah Peter Boots pertama sekali. Pimpinan Peter Boots, VOC dibentuk. Baru melalui VOC inilah melakukan perdagangan rempah-rempah ke seluruh wilayah Indonesia sehingga sampai mendesak EIC yang masuk duluan, East Indies Company, ya, seluruh Indonesia. Akhirnya kenapa Belanda menang saing dari EIC atau pedagang barat lainnya? Karena dia menerapkan sistem perdagangan monopoli. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Ya. Baik, ini tugas kalian. Ini tugas kalian. Coba kalian rangkumkan dalam sebuah kotak dari penjelasan Bapak. Ya, yang pertama adalah Portugis, negara Portugis, rutenya mana saja, silakan diisi apa yang Bapak terangkan tadi. Kemudian sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia di mana dia lokasinya? Dipimpin oleh siapa dan tahun berapa? Demikian juga dengan Inggris, Belanda. Itu tugas kalian. Oke, terima kasih.